Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kita bertemu lagi di mata kuliah Kimia Terapan dan kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat periodik unsur. Tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan sifat-sifat periodik unsur, yang kedua menganalisis sifat unsur berdasarkan letaknya dalam sistem periodik unsur. Sifat periodik unsur ini merupakan sifat-sifat yang mempunyai kecenderungan untuk berubah secara teratur sesuai dengan kenaikan nomor atom dalam periode yang sama dan dalam golongan yang sama. Sifat periodik unsur ini itu terdiri dari jari-jari atom, energi ionisasi, keelektronegatifan, sifat logam, afinitas elektron ya, dan keelektronegatifan. Nah, kita akan mulai dengan jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak inti atom sampai kulit terluar. Nah, berdasarkan ini sifat periodik unsurnya seperti yang pertama, unsur segolongan yaitu dari atas ke bawah ya. Dalam tabel sistem periodik itu semakin ke bawah jumlah kulitnya akan semakin banyak sehingga jari-jari atomnya akan semakin besar. Bisa kita lihat dari gambarnya, gambar jari-jari atom ya, bulatannya dari atas sampai hingga ke bawah itu semakin besar ukurannya. Sedangkan dalam satu periode dan sistem periodik, jari-jari atom ini semakin ke kanan itu akan semakin mengecil atau akan semakin kecil. Nah, hal ini terjadi karena jumlah elektron semakin ke kanan itu semakin banyak sehingga menyebabkan gaya elektronnya semakin kuat. Yang kedua adalah energi ionisasi. Ini merupakan energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron pada kulit terluar. Jika gaya tarik inti dan elektron keluarnya lemah, dengan energi ionisasi yang kecil, maka elektronnya akan mudah lepas. Nah, kita lihat kecenderungannya pada tabel sistem periodik. Unsur dalam satu golongan semakin ke atas itu energi ionisasinya akan semakin naik. Sedangkan semakin ke bawah energi ionisasinya dalam satu golongan itu akan semakin kecil. Nah, hal ini terjadi karena semakin ke bawah gaya tarik inti itu semakin lemah sehingga elektronnya akan mudah lepas. Sedangkan dalam satu periode ya, dari kiri ke kanan energi ionisasinya akan semakin besar. Nilainya akan semakin besar ya ionisasinya, kecuali untuk beberapa unsur seperti unsur-unsur yang berada di golongan 2A ya, golongan 2A itu lebih besar energi ionisasinya daripada unsur-unsur yang berada di golongan 3A di sini. Ya, yang berada di kanannya. Dan juga unsur-unsur yang berada di golongan 5A itu lebih besar energi ionisasinya daripada unsur-unsur yang berada di golongan 6A yang berada di sebelah kanannya. Kemudian kita masuk ke sifat berikutnya yaitu afinitas elektron. Nah, afinitas elektron adalah besarnya energi yang dibebaskan dan diserap untuk menerima elektron dari luar atom netral untuk menjadi ion negatif. Nah, untuk sifat dalam satu golongan dari atas ya, dari atas ke bawah itu afinitas elektronnya cenderung semakin berkurang karena sukarnya menerima elektron. Nah, hal ini dipengaruhi oleh besarnya jari-jari atom maupun karena elektron itu letaknya jauh dari inti atom. Nah, sedangkan kalau dalam satu periode dari kiri ke kanan itu akan semakin mudah untuk menerima elektron sehingga afinitas elektronnya dari kiri ke kanan itu akan semakin besar. Kemudian kita lihat sifat keelektronegatifan, yaitu kemampuan atom untuk menangkap elektron dari atom lain.
Nah, di sini kalau kita lihat ya dalam satu golongan semakin ke atas keelektronegatifnya akan semakin tinggi ya, sedangkan semakin ke bawah keelektronegatifnya akan semakin kecil. Hal ini terjadi karena gaya tarik inti yang makin lemah sehingga sukar untuk menarik elektron dari luar. Nah, sedangkan kalau dalam satu periode dari kiri ke kanan, itu nilai keelektronegatifnya akan semakin besar. Nah, ini disebabkan karena gaya tarik inti yang makin kuat sehingga mudah untuk menarik elektron dari luar. Dan di sini keelektronegatifan maksimal itu berada pada golongan 8A ya. Yang 8A di sini ya, yang merupakan golongan gas mulia yang memiliki 8 elektron valensi. Kemudian kita lihat sifat elektron yang terakhir itu adalah sifat logam, merupakan sifat keelektropositifan atau logam yang dimiliki unsur yang bergantung pada energi ionisasi. Jadi secara umum sifat logam itu mengkilap, dapat mengantarkan listrik, dapat ditempa menjadi lempengan yang tipis, dan dapat cenderung untuk dapat menangkap elektron. Nah, dalam sistem periodik unsur, sifat logam itu dalam satu golongan itu semakin ke bawah itu akan semakin besar karena semakin mudah untuk melepas elektron, di mana gaya tarik intinya makin lemah. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, itu sifat logamnya akan semakin berkurang karena semakin sulit untuk melepas elektron. Nah, baiklah semua, untuk sifat-sifat periodik unsur kita cukupkan sampai di sini ya. Kita akan sambung untuk materi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.